profil pelajar Pancasila di sini bisa dilalui menggunakan berbagai macam cara. Salah satunya adalah melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka menjadi bagian daripada co-kurikuler. Sehingga di sini proyek adalah bagian dari penguatan profil. Karena selain proyek, profil pelajar Pancasila bisa terbentuk melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, bahkan program unggulan sekolah. Nah, kali ini kita akan fokus membahas proyek penguatan profil pelajar Pancasila melalui kegiatan kokurikuler. Nah, kira-kira bagaimana nih karakteristik P5-nya? Nah, karakteristik P5, apa sih yang membedakan antara pembelajaran proyek dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Mari Bapak Ibu, jelas kita lihat. Di situ ada gambar Bapak Ibu, sebelah kanan maupun sebelah kiri. Bapak Ibu lihat, ada tumpukan buku-buku, kemudian yang tidak teratur, yang tidak tertata. Sementara di bagian yang satu lagi itu adalah ada kumpulan buku yang tertata rapi. Nah, kalau kita analogikan Bapak Ibu, terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kalau pembelajaran berbasis proyek pada umumnya itu sebelum di kurikulum Merdeka, itu proyek untuk mencapai kompetensi dasar. Sehingga kehadiran proyek itu serasa kurang esensial, kurang greget, hanya sebagai pelengkap saja. Bahkan, konon, proyek ini adalah proyek yang memang ada tetapi terpendam, tertimbun materi yang sangat padat. Nah, di kurikulum Merdeka, proyek ini dimunculkan, di follow up, dijadikan satu, diberikan jalur khusus, namanya jalur kokurikuler. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, dulu ketika kita masih kecil, konon kita masih ingat ya Bapak Ibu ya, ketika kita melakukan pembelajaran berbasis proyek, proyeknya itu dengan modal yang besar. Tapi nilainya kadang porsinya kecil. Artinya kita capek-capek membuat proyek di situ, tapi proyek yang sudah dihasilkan terintegrasi dengan nilai mapel. Sehingga kadang anak tidak membuat proyek maupun membuat proyek yang bagus karena nilainya terintegrasi dengan mapel, sehingga nilainya porsinya kecil. Nah, di kurikulum Merdeka ini, nilai dari proyek itu dilaporkan dalam rapot tersendiri, namanya rapot proyek. Sehingga jalurnya khusus, tampungannya khusus. Kalau dulu proyek itu hanya disisipkan saja dalam mata pelajaran, sementara sekarang jam mata pelajaran dialokasikan 20-30% akumulasi jam per tahun itu sebagai jam untuk pembelajaran proyek. Khusus, ibaratnya jalan tol itu los, nggak ada gangguan apa-apa, khusus untuk proyek. Nah, sehingga apa? Ketika jalur itu sudah diberikan, tampungannya sudah ada, maka guru-guru akan lebih mudah dan leluasa untuk menerapkan proyek, tidak tergesa-gesa lagi, tidak terkejar, ataupun tidak ditunggu karena materi berikutnya sudah akan dilakukan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat lagi, aktivitas belajar dengan pembelajaran berbasis proyek kayaknya lebih kaku. Sintaknya itu terkesan kaku. Dari fase orientasi permasalahan sampai evaluasi dengan tahapan-tahapan yang sepertinya itu tahapan ilmiah tapi kaku. Nah, di sini di proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kita berpikir ilmiah untuk memecahkan masalah, tetapi dikemas dengan cara yang menyenangkan. Dengan cara-cara yang konon seperti bermain-main, tapi hasilnya tidak main-main. Nah, ini yang akan kita bahas, kita diskusikan. Nah, kalau dulu kita menggunakan pembelajaran berbasis proyek, umumnya didokumentasikan oleh guru sebagai nilai input mapel dan belum ada umpan balik, refleksi maupun tindak lanjut. Sekarang
proyek penguatan profil pelajar Pancasila diaplikasikan sebagai bekal kecakapan hidup dan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar atau problem solving.